Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas analisis investasi, yaitu mereview channel Kampus Jahat. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maria Rina Unar dengan NIM 181600067, kelas akuntansi G 2018. KJ episode 1, peluang bisnis di masa pandemi COVID-19. PPKM tidak menghambat jalannya bisnis dari pengusaha karena pengiriman barang bisa dilakukan secara online. Program dalam negeri membuat beberapa pengusaha kesulitan karena sulitnya mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap program internal. Karena mendapatkan kepercayaan masyarakat melalui modal merupakan peluang bisnis yang cocok untuk masa pandemi ini dengan menjual barang yang dilakukan secara online. Episode 2, kegagalan dalam bisnis. Berbisnis berarti menerima resiko. Kegagalan dalam bisnis bisa disebabkan dari beberapa faktor. Salah satunya adalah tidak ada bukti transaksi saat dilakukan transaksi yang mengakibatkan bisnis tersebut gagal dan tidak dapat ditindaklanjuti. Dikatakan gagal karena semua risiko harus ditanggung oleh pemilik bisnis atau pengusaha. Berbisnis artinya menjual bukan memiliki. Di saat kita mempunyai keinginan untuk memiliki, maka peluang besarnya kita akan gagal dalam berbisnis. Episode ketiga, bisnis online. Masa pandemi merupakan kesulitan yang dialami Indonesia saat ini karena hampir semua kegiatan sehari-hari dilakukan secara online, termasuk membeli kebutuhan rumah tangga. Banyak juga yang melakukan pembelian barang secara online seperti pakaian, alat elektronik secara online, dan untuk membayarnya bisa dilakukan secara transfer antar bank dan juga COD atau bayar di tempat. Selanjutnya episode 4, pinjaman online. Pinjaman online merupakan pinjaman tercepat yang dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan. Namun, pinjaman online juga ternyata ada beberapa pihak yang menggunakannya untuk menutup utang atau gali lubang tutup lubang. Membuat pinjaman online dapat dilakukan dengan mencantumkan biodata peminjam dan sangat berisiko apabila tidak membayar di saat jatuh tempo, karena akan dikenakan laba per hari dan biodata peminjam dapat disebarluaskan. Episode 7, manajemen keuangan pandemi. Level PPKM sekarang semakin meningkat. Dengan adanya PPKM yang berlaku secara terus-menerus dan otomatis, perekonomian semakin berkurang. Untuk menyingkapinya, harus hemat dan mengurangi pengeluaran seperti jalan-jalan ke mall saat PPKM. Ada hal-hal positif yang tiba-tiba muncul seperti yang biasanya makan di luar, akhirnya sekarang sudah bisa masak sendiri di rumah, seperti biasa membuat usaha catering atau menjual makanan. PPKM membawakan dampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Selanjutnya episode 9, bahas kewirausahaan. Wirausaha di masa pandemi sangatlah penting karena kita harus survive. Salah satu ciri khas usaha orang Indonesia adalah UKMK, yang dikembangkan keberhasilan seseorang ditentukan dengan beberapa hal, yaitu pengalaman, pendidikan, jaringan, dan nasib. Dalam berbisnis, kita harus tegas serta jelas. Manajemen pengelolaannya harus jelas, seperti pembagian fee dan risiko. Wirausaha yang paling penting adalah niat. Pendidikan juga memang penting, namun tergantung kita membagikan waktu dengan baik dan secara teratur. Episode 10, pengalaman bisnis dan YouTuber. Satu hal dapat dilakukan dengan dirangkap. Berbisnis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu mengambil stok barang di produsen dan menjualnya dengan menitipkan barang dagangan di beberapa toko, atau dapat dibilang menjadi reseller. Banyak usaha yang dilakukan pada hal-hal yang menarik untuk diri sendiri, misalnya melakukan usaha sambil belajar atau sambil bekerja. Selanjutnya episode 11, mahasiswa pejuang bisnis part 1. Menjalani kuliah sambil bekerja perlu diawali dengan niat. Jadi, apapun
ada risikonya, harus diterima. Berpikir ke depan dengan memanajemenkan waktu dengan baik, jangan sampai mengganggu kuliah atau kerja. Harus bertanggung jawab pada pilihan yang diambil. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menjalani usaha, yaitu yang pertama, berani follow up meski usaha kita ditolak. Yang terpenting, kita sudah berusaha untuk menawarkan. Yang kedua, memberikan tester. Yang ketiga, jaga konsumen. Dan yang keempat, menerima masukan dari pelanggan. Selanjutnya episode 12, Mahasiswa Pejuang Bisnis Part 2. Ada beberapa alasan mahasiswa bekerja, salah satunya adalah tidak ingin menjadi beban bagi orang tua, serta ingin membiayai kuliah dengan hasil keringatnya sendiri. Dalam suatu kondisi yang terdesak, dapat memunculkan ide bisnis yang tidak terduga, yaitu pasti jangan putus asa. Bisnis dapat bermula dari hobi hingga dapat menjadi peluang usaha. Gunakan waktu yang membuat sesuatu yang lebih bermanfaat. Episode 15, menjadi mitra atau pesaing dalam bisnis. Saat berpergian ke suatu tempat, bisa saja kita melihat sesuatu yang berkemungkinan dapat digunakan menjadi sebuah bisnis. Tanpa disadari, ternyata beberapa peluang bisnis yang muncul di sekitar kita, namun karena kita merupakan pribadi yang kurang menyadari sekitar kita, yang menyebabkan ketidaktahuan akan peluang tersebut. Dalam berbisnis online, memang memberikan peluang bagi pembisnis untuk mengembangkan usahanya, tetapi juga menimbulkan banyak kompetitor. Episode 16, mengelola secara profesional atau kekeluargaan, manajemen sumber daya manusia. Berbicara tentang sumber daya manusia perusahaan, apakah dikelola secara profesional, berarti SOP harus sesuai. Menurut Pak Uni, dalam mengelola bisnis, kita harus melihat apakah bisnis tersebut bisa dikelola secara profesional atau secara kekeluargaan. Misalnya, banyak perusahaan yang mengelola bisnis dengan cara profesional karena faktor kekeluargaan. Banyak bisnis yang dikelola bukan hanya dengan cara yang profesional. Dikatakan profesional dapat kita nilai pada saat pembagian tugas, pengelolaan perusahaan, dan pengembangan perusahaan. Selanjutnya episode 17, teori investasi saham. Investasi adalah bagaimana kita menanamkan aset kita untuk sesuatu yang kita harapkan. Kadang-kadang, orang kalau mau berinvestasi pasti pikir-pikir dulu, karena harus memikirkan untung atau rugi. Karena di dalam teorinya, ada dua orang yang berani mengambil resiko dengan harapan tingkat keuntungannya besar, dan ada orang yang netral, atau bisa dikatakan bahwa harapannya agar tingkat keuntungan maupun kerugiannya tidak terlalu besar. Baik, sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.